Shalom, saudara-saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema pada saat ini adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk saat ini kami masih dapat mendengarkan firman Tuhan. Kami minta biar Tuhan memberkati kami. Dan urapi secara khusus kami semua yang mendengarkan berita ini. Juga urapi hamba-Mu, biar hamba-Mu mampu menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita di dalam Matius 6 ayat 32 dan 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, firman Tuhan ini cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Perkataan Tuhan Yesus ini diucapkan dalam konteks kekhawatiran. Tuhan mengajar orang percaya tidak boleh memiliki kekhawatiran yang negatif. Sehingga usaha untuk kebutuhan jasmani itu lebih kuat daripada mengumpulkan harta di surga. Usaha untuk mengejar uang untuk kebutuhan hidup itu lebih banyak dilakukan daripada duduk di kaki Tuhan, daripada berdoa, daripada mencari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Nah, kita akan lihat dalam Matius 6 ini dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah satu formulanya. Ini formula yang harus kita pegang. Nah, kerajaan Allah itu sama dengan kerajaan surga. Karena Markus, Lukas, Matius itu memakai kata kerajaan Allah. Tetapi Matius ada memakai sedikit kerajaan Allah tapi juga lebih banyak kerajaan surga. Karena Matius menulis banyak untuk orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi mengucapkan kata Allah itu mulut kita kotor untuk mengucapkan. Mulut kita itu tidak layak mengucapkan nama Allah. Sebab itu banyak dipakai oleh Matius kerajaan surga daripada kerajaan Allah. Nah, saudaraku, apa artinya kerajaan Allah? Karena Yesus mengatakan cari dahulu kerajaan Allah. Artinya adalah pemerintahan Allah di dalam hidup individu yang terus menerus. Sekali lagi, arti kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah dalam hidup kita terus menerus. Nah, saudara, itu sebabnya Yesus berkata kalau kita berdoa, kita berkata datanglah kerajaanmu. Sebab itu adalah pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Kerajaan Allah yang ada secara fisik nanti kita lihat. Nah, saudaraku, waktu percakapan Pilatus dengan Yesus itu Pilatus bertanya, jadi engkau raja? Lalu Yesus menjawab, sebagaimana yang kau katakan. Jadi saudaraku, Yesus itu kerajaan yang fisik
itu nanti kita lihat kalau Yesus datang kembali. Tetapi kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Nah, di dalam kerajaan Allah adalah Allah yang aktif memerintah. Nama dalam bahasa Yunani adalah Basilean Theo, kuasa mutlak pada Allah, pemerintahan Allah. Nah, di sini dikatakan carilah kerajaan Allah lebih dahulu. Carilah berarti dalam bahasa yang asli, bahasa Ibrani midras. Artinya studi perbandingan, mengadakan investigasi, penyelidikan, studi dengan seksama. Dalam bahasa Yunani zeteo, artinya mencari, menyelidiki, mempertimbangkan, berjuang dengan keras untuk mendapatkan kerajaan Allah. Jadi kita harus memindahkan fokus kita kepada kerajaan Allah. Jadi fokus tadinya kepada diri kita, supaya aku dapat hidup dengan kelimpahan, supaya aku dapat senang, aku bisa beli ini, bisa beli itu. Saudaraku, sekarang kita harus fokus kepada Allah, karena pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Kita berjuang untuk memiliki pemerintahan Allah di dalam hidup pribadi kita. Saudaraku, sebab itu dikatakan carilah dahulu. Apa arti carilah dahulu? Berarti itu harus jadi prioritas pertama. Bukan kerja sekuler adalah prioritas pertama. Bukan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti kita harus mendahulukan kerajaan Allah. Lalu dikatakan dan kebenarannya, kata firman Tuhan. Kebenaran itu dalam bahasa Yunani aletheia, yang artinya truth, benar-benar kenyataannya dari kerajaan Allah. Tidak ada yang ditutupi, bukti-bukti nyata dari kerajaan Allah. Itu kita cari supaya kita dapati kebenarannya. Kita dapati. Nah, saudaraku, kebenaran itu adalah firman. Firman dari kerajaan Allah itu. Saudaraku, itu sebabnya kita harus benar-benar mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Bagaimana kita tahu bahwa kita ada dalam kerajaan Allah dan kita ada dalam kebenarannya, kebenaran kerajaan Allah? Saudaraku, yang pertama adalah untuk bisa berada di dalam kerajaan Allah, kita harus dilahirkan kembali. Kita yang orang yang tadinya tidak mengenal Allah, kita harus lahir baru. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi kita, itu doa kita, datanglah kerajaanmu di dalam hidupku. Doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Karena kita harus lahir baru supaya kita bisa dikatakan masuk
dalam kerajaan Allah. Mulai mengalami pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Dan saudaraku, untuk mengalami harus lahir baru. Menyerahkan hidup seluruhnya kepada Yesus. Kita harus benar-benar mengambil keputusan bahwa Tuhan, aku menyerahkan hidup kepadamu. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu kita ada dalam kerajaan Allah? Yang kedua, orang yang memiliki kerajaan Allah dan kebenarannya akan bertumbuh, akan berbuah. Kalau dia berkata saya sudah orang Kristen bahkan sudah lama, tetapi dia tidak bertumbuh, dia tidak ada dalam kerajaan Allah. Kalau dia tidak berbuah, karakter tidak berubah, dia tidak ada dalam kerajaan Allah. Dia berarti pemerintahan Allah di dalam hidup dia tidak ada. Nah, saudaraku, kita baca di dalam Matius 13 ayat 19 dulu. Matius 13 ayat 19. Yaitu ini tentang penabur. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi orang yang mendengar firman kerajaan surga, tetapi tidak mengerti, maka datang si jahat merampas. Itu yang di pinggir jalan, kata Yesus. Jadi berarti firman itu tidak bisa tumbuh. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah. Dan itu karena dia tidak mengerti. Dia hadir di gereja, dia mendengar firman, tetapi dia tidak mengerti. Nah, saudaraku, di dalam Matius 13 ini ayat 23. 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu. Kenapa firman itu? Itu firman kerajaan surga. Dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi ini orang yang mendengar firman kerajaan surga dan mengerti. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Matius 13 ayat 11, Tuhan Yesus menjelaskan, tidak semua orang yang mendengar firman kerajaan itu mengerti apa yang difirmankan. Di dalam ayat 11 dari ini Matius 13 ini, jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi saudaraku, diberi karunia untuk mengerti firman kerajaan surga. Tetapi ini Yesus katakan kepada murid. Hanya murid Tuhan yang bisa mengerti firman kerajaan surga. Sebab itu maulah kita jadi murid. Karena murid itu akan belajar. Murid itu akan studi. Studi dengan gigih. Mereka akan studi, mencari, studi perbandingan. Akan mengadakan penyelidikan. Itu murid. Kalau bukan murid, dia gak mau belajar. Tapi murid itu belajar. Saudaraku, itu sebabnya kalau kita murid, kita akan diberi karunia untuk mengerti firman kerajaan surga. Karena akan dibuka rahasianya firman kerajaan surga.
kalau tidak dibuka rahasianya, kita tidak mengerti. Kita tidak akan mengerti. Jadi saudaraku, yang kalau kita tidak mengerti, tidak menangkap firman kerajaan surga, firman itu tidak tumbuh. Tidak ada pertumbuhan dan tidak ada buah. Nah, yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita tahu bahwa kita ada dalam pemerintahan Allah, dalam kerajaan surga, dan dalam kebenaran. Saudaraku, yang ketiga adalah kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus harus tinggal di dalam kita. Kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudaraku, yang bagaimana kita tahu bahwa kita ada pertumbuhan, bahwa pemerintahan Allah ada di dalam hidup kita, yaitu dengan tinggal di dalam Allah. Tetapi pemerintahan Allah harus terus menerus. Tadi definisi daripada kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas hidup kita secara terus menerus. Saudaraku, nggak bisa bahwa kita, hari ini kita dekat dengan Tuhan. Hari ini kita menggebu-gebu dengan Tuhan. Tetapi lalu minggu depan kita sudah tidak lakukan lagi. Kita sudah tidak menggebu-gebu lagi. Karena itu up and down, up and down. Saudaraku, pemerintahan Allah adalah dalam hidup kita harusnya bersifat terus menerus. Harus terus menerus pemerintahan Allah. Jadi kita, saudaraku, tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam kita. Itu baru kita bisa alami pemerintahan Allah. Nah, di dalam ayat 7, masih Yohanes 15, ayat 7, itu berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Saudaraku, ini sama dengan formula yang tadi kita bicarakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang kau butuhkan akan ditambahkan kepadamu. Dan ini dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi harus Yesus tinggal, kita tinggal di dalam Yesus, Yesus tinggal di dalam kita. Saudaraku, artinya kalau Yesus tinggal di dalam kita, pemerintahan Allah atas hidup kita. Allah yang memerintah, dan itu harus terus menerus. Harus terus menerus. Saudaraku, kita bikin komitmen. Mulai saat ini, kita duduk di kaki Tuhan. Adakan satu persekutuan yang manis dengan Tuhan. Adakan satu penyembahan kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, bukan hanya baca, selidiki, belajar, selidiki, cari, adakan satu penyelidikan, investigasi dari firman Tuhan. Kita harus bikin komitmen untuk terus menerus duduk di kaki Tuhan. Ambil waktu mungkin kalau pulang kerja, lalu setiap kali 1 jam duduk di kaki Tuhan. Setiap hari, lakukan setiap hari. Nah, saudaraku,
kalau sampai kita mau lakukan, maka sedikit demi sedikit kita menyerahkan segalanya kepada pemerintahan Allah. Maka kita lebih hari, lebih bertumbuh, saudaraku. Dan firman Tuhan yang dikatakan ini, segala sesuatu yang engkau butuhkan ditambahkan kepadamu. Nah saudaraku, lalu yang keempat, kita lihat lagi, ada banyak di dalam Alkitab ini. Mazmur 112 ayat 1. Mazmur 112 ayat 1. Sebenarnya ini ayat 1 sampai 10. Tetapi mulai dari ayat 2 itu semua berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, yaitu anak-anak perkasa di bumi. Maksudnya sukses. Anak-anak sukses. Harta di dalam rumah. Karakter yang baik dan menonjol. Mujur, kuat, tidak takut kabar celaka. Bagi-bagi berkat. Orang fasik melihat perbedaannya. Sampai orang fasik bilang bisa tahu perbedaannya anak Tuhan itu. Nah saudaraku, itu berkat-berkat yang Tuhan janjikan. Perjanjian berkat dari Tuhan. Tetapi ini akan mengikuti kita. Tetapi ayat 1 itu yang harus kita lakukan. Yaitu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berarti kalau takut akan Tuhan, itu akan mencari dekat dengan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti pemerintahan Allah ada pada dia. Berarti bahwa Allah lah yang menguasai hidupnya. Karena di mana dia pergi dia tahu Allah ada di sana. Dia tidak mungkin lakukan dosa kalau dia tahu bahwa Allah ada di sana. Allah bersama-sama dengan dia. Dan saudaraku, pemerintahan Allah ada di dalam hidupnya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Lalu apa dikatakan firman Tuhan? Dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudaraku, ini adalah sangat suka kepada firman kerajaan surga. Sangat suka kepada firman kerajaan surga. Saudaraku, ini formulanya sama. Yaitu bahwa kita cari dulu kerajaan Allah. Maka semua akan ditambahkan kepada kita. Nah kita lihat lagi Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Saudaraku, ini semua menjurus kepada Mazmur, kepada pemerintahan Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berarti Allah lah yang memerintah dalam dia. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, sama juga dengan penabur. Waktu penabur menabur benih. Karena ini jatuh di tanah yang baik. Orang yang pemerintahan Allah itu ada mutlak di dalam dirinya. Itu orang itu tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang itu tidak akan berdiri di jalan orang berdosa. Orang itu tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh Tuhan. Orang-orang anti Tuhan. Tetapi yang merenungkan firman siang dan malam. Firman kerajaan surga.
Nah saudaraku, formulanya sama. Cari dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Maka semua dan kebenarannya dan firman kerajaan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, apakah pemerintahan Allah penuh di dalam hidup kita? Atau hanya sekali-sekali? Saya ingin sampaikan lagi soal Adam. Saudaraku, waktu Adam diciptakan Tuhan, pemerintahan Allah secara penuh ada di dalam Adam. Karena Allah berfirman, Adam nurut. Allah berkomunikasi dengan Adam. Pemerintahan Allah ada di dalam Adam. Dan waktu Adam jatuh dalam dosa, pemerintahan Allah itu hilang dari Adam. Sehingga manusia diperintah oleh nafsunya sendiri. Manusia diperintah oleh egonya, oleh akunya. Manusia diperintah oleh iblis. Karena pemerintahan Allah di dalam hidupnya hilang. Tetapi Allah ingin mengembalikan pemerintahan Allah di dalam hidup manusia. Itu sebabnya kita harus cari dahulu Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Sembah Tuhan tiap hari. Karena dikatakan pemerintahan Allah itu terus menerus. Bukan sekali-sekali. Bukan hanya kalau ada acara-acara di dalam gereja. Nah saudaraku, fellowship dengan Tuhan. Ada menyembah Tuhan. Baca firman Tuhan, harus selidiki firman Tuhan. Karena itu memang rumusnya. Itu rumusnya. Prioritas pertama adalah kerajaan Tuhan. Kerajaan Allah. Dan saudaraku, yang kedua, apakah kita rindu firman Tuhan? Apakah kita kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan? Biar itu menjadi satu komitmen kita. Kalau saudara belum rindu, belum jadi kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Minta pada Tuhan. Minta ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudaraku, carilah dahulu pemerintahan Allah di dalam hidup kita. Dan firman kerajaan surga di dalam hidup kita. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa kami perlu memiliki pemerintahan Allah di dalam hidup kami yang terus menerus. Dan kami perlu untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Seperti orang yang mencari harta yang terpendam. Tuhan, kami perlu Engkau. Sebab itu saat ini Tuhan, biar berikan kami kerinduan yang besar untuk mencari pemerintahan Allah dalam hidup kami. Dan untuk memiliki kesukaannya adalah merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua dokter, perawat, menangani COVID. Biar supaya mereka mendapat imunitas yang tinggi dan mereka diberkati. Kami berdoa untuk penyembuhan orang-orang yang COVID. Tuhan, yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang punya perusahaan yang mundur Tuhan karena COVID. Biar Tuhan memberkati dan pelihara. Orang-orang yang di PHK, Tuhan berkati dan pelihara. Kami berdoa untuk orang-orang yang mungkin dapat gaji separuh. Tuhan berkati dan pelihara mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, kita mau akhiri. Kita bangun berdiri. Dan saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan diberkatilah engkau pada waktu keluar rumahmu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah dan memberkati segala pekerjaanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila kau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.